Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 7 September 2021. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 6 ayat 12 sampai dengan 19. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Kalian telah kupilih dari dunia, dan kutetapkan agar pergi dan berbuah, dan buahmu tinggal tetap. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang diberi nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Dalam kesempatan kanonik, ada pertanyaan yang selalu saya tanyakan kepada pasangan begini. Apa sih yang buat kamu yakin bahwa pacarmu ini, pasanganmu ini adalah teman seperjalananmu sejati, sehidup semati? Apa yang buat kamu yakin? Biasanya mereka menjawab kepada saya begini. Karena dia baik, Romo. Karena dia perhatian, karena dia penuh pengertian. Namun saya lebih lanjut bertanya kepada mereka, apakah kalian telah melibatkan Tuhan? Bertanya kepadanya dalam doa, apakah sungguh pacarmu ini, pasanganmu ini adalah orang yang tepat, yang Tuhan kirimkan bagimu? Ternyata tidak banyak pasangan yang memutuskan, yang melibatkan Tuhan dalam pilihan hidup mereka. Saudari-saudaraku, sahabat setia Gowori sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengarkan firman tentang Yesus yang memilih ke-12 muridnya yang disebut rasul. Sebelum memilih para rasul, Yesus dikatakan berdoa semalam-malaman, dan keesokan harinya ia memilih ke-12 rasul dengan menyebut nama-nama mereka secara pribadi. Yesus berdoa, bahkan dikatakan berdoa semalam-malaman. Kalau kita cermati kelompok 12 rasul ini, mereka adalah orang-orang dari latar belakang yang biasa saja. Profesi mereka ada yang nelayan, ada yang petani, bahkan juga ada pendosa yang berprofesi sebagai pemungut cukai. Namun mereka dipanggil untuk menjadi penjala manusia, untuk mewartakan kabar sukacita Tuhan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, kita juga dipanggil untuk menjadi rasul-rasul Tuhan. Rasul zaman now, rasul milenial yang punya sebuah misi evangelisasi. Misi evangelisasinya yang baru, mewartakan kabar sukacita yang aktual, yang relevan juga kreatif. Mewartakan bukan hanya berteriak-teriak tentang Tuhan, namun menampilkan kesaksian hidup Kristiani sebagai garam dan terang.
Kita bisa mulai mewartakan kabar sukacita itu dari rumah-rumah kita, dari lingkungan gereja kita, dari masyarakat kita, dan dimanapun kita berada. Dalam perayaan Ekaristi, di bagian pengutusan TPE 2020, mengatakan begini, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan. Apakah kita sudah menunaikan perutusan kita untuk menjadi duta-duta damai, membawa kabar sukacita dimanapun kita berada? Selamat bermenung, dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.